Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dan berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, semangat di Tuhan. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, mengangkat pujian bersama-sama dan menyembah memuliakan Tuhan. Haleluya. Saat sangat membutuhkan Engkau. Kami
sangat memerlukan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya semua ini boleh menjadi hal yang menyenangkan bagi Engkau saja. Saat ini Tuhan, kami juga mau melihat kebenaran firman. Rapi nama-Mu Tuhan, berkati kami semua ketika kami membaca dan merenungkan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mengajak kita akan melihat di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang keempat. Ini merupakan percakapan dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bacakan semuanya, tapi ada beberapa ayat yang saya akan bacakan. Dimulai dari ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara tentang ketika Yesus berjalan, dia tiba di satu dekat sumur Yakub dalam keadaan cuaca yang panas. Sama seperti manusia, Yesus juga merasakan letih dan haus. Dan dia berharap ada orang yang memberi minum. Dan saat itu datanglah seorang perempuan yang juga akan mengambil air. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa berilah aku minum. Perikop ini berbicara banyak hal tentang penyembahan. Saya ingin mengajak kita melihat, belajar daripada apa yang terjadi dari kisah ini. Satu kisah nyata bahwa Yesus memulai penyembahan itu dari air. Dimulai dari air. Kenapa air? Karena air merupakan sebuah kebutuhan hidup. Apalagi dalam keadaan cuaca yang panas, semua manusia sangat membutuhkan air. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari kita, mungkin saat ini kita menghadapi keadaan yang berat, ada tantangan, ada masalah, ataupun mungkin Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidup ini. Ibaratnya seperti menjalani hari-hari dan ada satu kebutuhan dalam hidup, bagaikan orang yang membutuhkan minum. Dan kita melihat Yesus mengajar kepada perempuan ini. Perempuan ini pun juga dia ingin mengambil air. Perempuan ini berpikir sederhana saja, dia haus, dia tahu ada sumur, dan dia mau mengambil air itu, lalu dia minum dan memenuhi kebutuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan. Kita berpikir bagaimana kita mengatasi persoalan ini. Kalau memang ada kebutuhan, kita bekerja, kita cari uang untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita sakit, kita ke dokter, kita minum obat, kita menjaga kesehatan supaya tubuh kita kembali bugar dan tidak merasakan sakit lagi. Kalau kita ada masalah, kita berpikir bagaimana kita menyelesaikan masalah itu supaya keadaan menjadi baik lagi. Semua itu tidak salah apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat perjumpaan wanita ini di dalam masalahnya, ketika dia berusaha untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, dia berjumpa dengan pribadi Yesus. Dan Yesus membawa dia, wanita ini diajar bahwa telah tiba saatnya dan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya penyembahan itu membuat kita harus mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Lewat penyembahan kita bisa melihat bahwa siapa Tuhan. Bahwa dikatakan telah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran.
kita, dalam hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau hidup dalam penyembahan. Kita mau lebih mengenal akan Tuhan. Menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran. Hari ini saya akan tunjukkan 2 topik ini. Sederhana. Menyembah dalam roh. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Kenapa kita harus menyembah dalam roh? Artinya, waktu kita menyembah kepada Tuhan, kita memiliki sikap yang hormat, takut akan Tuhan. Di dalam pujian, dalam penyembahan, dalam sujud, dalam doa kita. Saat kita memuji Tuhan, kita mengangkat tangan. Saat kita memejamkan mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Semua itu ekspresi, wujud daripada sikap kita sebagai umat Tuhan ketika kita menyembah kepada Tuhan. Ketika kita menanggalkan masalah kehidupan kita, kita memberikan waktu sepenuhnya konsentrasi dalam pujian menyembah, dan kita tidak memikirkan hal-hal yang membuat kita terpecah konsentrasinya. Itu adalah sikap penyembah dalam roh kepada Tuhan. Dengan hati, pikiran, dan hidup yang tertuju kepada Tuhan. Itu adalah hidup menyembah dalam roh. Yang kedua, marilah kita menyembah juga di dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran di sini adalah di dalam sikap kita takut dan hormat akan Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Yang namanya hidup dalam kebenaran, menyembah dalam kebenaran, itu artinya lakukanlah kehidupan kita, berbuatlah sesuai dengan firman Tuhan. Lakukanlah yang baik, jadilah terang, jadilah berkat buat orang sekeliling kita. Semua orang akan melihat kehidupan kita, dan mereka melihat apa yang kita lakukan mungkin kita tidak tujukan buat mereka. Saat kita berjalan, saat kita berkata, saat kita bekerja, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang biasa yang kita lakukan. Tapi dunia, orang-orang sekitar kita akan melihat apa yang kita buat, dan mereka melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita karena kita melakukan kebenaran. Itulah yang dinamakan menyembah di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi saatnya akan datang, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah dalam roh, dalam sikap, karena Allah itu roh, kita menyembah di dalam roh. Dan Tuhan juga mau kita menyembah dalam kebenaran. Artinya mungkin tidak sepanjang waktu kita berdoa, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita berlalu lintas, saat kita bekerja,
terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Kami yakin kuasa-Mu, kami yakin Tuhan akan kebaikan-Mu. Engkau yang menuntun kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam hati kami yang menyembah, dalam perbuatan hidup kami, dalam perbuatan pribadi kami, dalam perbuatan dalam keluarga kami, dalam perbuatan di masyarakat, dalam perbuatan di mana saja Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selalu memuliakan Tuhan. Engkau yang mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Kami boleh menerima pesan bahwa Engkau menantikan kami untuk hidup dalam menyembah kepada-Mu. Tuhan, penyembahan membuat kami lebih mengenal akan Engkau, bahwa Engkau ingin disembah dalam roh dan kebenaran. Walaupun kami ada banyak tantangan, walaupun kehidupan yang kami harus hadapi Tuhan mungkin bertambah sukar, ada berbagai masalah, tapi satu hal yang Kau ajarkan kepada kami, jangan lupakan bahwa Engkau ingin ajarkan kami di dalam kebutuhan kami, Engkau juga ingin kami untuk mengutamakan Engkau di dalam hidup kami, di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kuatkan kami umat-Mu Tuhan. Biar semakin hari iman kami semakin percaya, semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami menang atas setiap tantangan yang terjadi, karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, karena pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kesembuhan pasti terjadi Bapa untuk setiap sakit penyakit Tuhan. Bahkan kami melihat kuasa-Mu jauh lebih besar daripada segala masalah, tantangan, sakit penyakit yang ada di dunia ini. Inilah iman yang kami bawa kepada Tuhan. Tuhan tolong keluarga demi keluarga, berikan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati setiap suami agar boleh memimpin keluarga untuk lebih kepada menyembah kepada Tuhan. Berkati istri yang ada Tuhan, supaya istri boleh menjadi penopang bagi suaminya, dan istri boleh mendidik anak-anak dengan baik dengan untuk takut akan Tuhan. Berikan kekuatan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga yang harus dikerjakan oleh setiap istri yang ada Tuhan. Berkati buat setiap anak-anak Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang baik. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang memiliki masa depan di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami. Engkau cukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami pegang firman-Mu. Engkau berkata jangan kami khawatir. Kami lakukan apa yang harus kami lakukan. Kami akan rajin dalam bekerja. Kami akan bijaksana dalam hidup ini Tuhan. Dan kami akan menantikan berkat pemeliharaan kasih-Mu akan turun atas kehidupan kami Tuhan. Bahkan firman-Mu yang berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua, namun aku tidak pernah melihat orang-orang benar itu menjadi peminta-minta. Kami percaya Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami. Pertolongan-Mu tidak terlambat. Bahkan kami juga pegang firman-Mu. Engkau lah yang memegang rancangan bagi hidup atas kami Tuhan. Engkau memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan Tuhan. Ketika kami melihat dunia, keadaan banyak masalah, ada tantangan,
tetapi kami hanya memandang kepada Tuhan. Kami melihat kepada firman-Mu ya Tuhan. Bahwa firman-Mu memberikan masa depan yang baik bagi kami. Rancangan baik, rancangan damai sejahtera. Itulah yang akan kami terima daripada Tuhan. Hidup kami adalah karena percaya dan bukan karena melihat. Haleluya. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Dan kami rindu lebih banyak lagi kami boleh ada dalam hadirat-Mu, bersekutu memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk saat ini kami akhiri persekutuan kami dalam penyembahan kami. Kami sudah berdoa, kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengar firman.